Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ikhwani? Selamat datang kembali di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya pengen berbagi ke teman-teman sekalian, kepada ikhwan-ikhwan sekalian, untuk bagaimana caranya nih agar kita berani tampil untuk memimpin tahlil. Apa aja yang harus kita siapkan. Jadi untuk kalian ikhwani yang pengen belajar tentang tahlil, silakan tonton videonya sampai selesai. Oke ikhwani, jadi tahlil ini adalah sesuatu yang pasti akan kita temui di tengah masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia yang memang notabene adalah semuanya beragama Islam. Jadi Indonesia adalah merupakan salah satu negara terbanyak beragama Islam. Jadi untuk tahlil, yasin, doa pasti akan kita temuin ya. Jadi tahlil ini merupakan sesuatu doa gitu ya, ataupun bacaan yang biasanya kita bacakan saat ada orang yang meninggal dunia, dan macam-macam. Ada di suatu daerah tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada yang 1 minggu, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari. Mereka tuh memperingati, bukan memperingati, mereka mendoakan si mayit gitu agar si mayit ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mungkin cuman hari ketiga udah selesai gitu, nggak masalah ya. Semuanya boleh aja, yang nggak boleh tuh nggak membacakan ataupun tidak mendoakan si mayit sama sekali. Oke, jadi kita ngomongin nih masalah persiapan, apa aja yang harus kita persiapkan, ya kan? Apa aja yang harus kita pelajari nih agar kita berani mimpin tahlil. Yang pertama-tama teman-teman tentunya kita harus memperbagus dulu bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Karena tahlil ini merupakan bacaan-bacaan dari Al-Quran, ada juga dari sholawat gitu loh. Jadi kalau misalnya bacaan Al-Quran kita bagus, maka insya Allah kita akan mudah tuh untuk menghafalnya. Mudah juga kita untuk mempraktikkan tuh apa yang disampaikan ataupun apa yang tertulis di pada buku panduan tentang tahlil. Jadi kita harus belajar Al-Quran. Makanya kalau misalnya kita punya anak nih sekarang nih kecil, misalnya umurnya baru 6 tahun atau enggak 5 tahun, ajarkanlah mereka tentang Al-Quran. Kenapa? Supaya ketika mereka besar nanti, mereka tuh udah nggak kaget lagi tentang Al-Quran. Mereka tuh udah paham nih ketika mereka mau menghafal tahlil, mereka mau menghafal Al-Quran itu sendiri, mereka mau menghafal sholawat, menghafal hadis-hadis, mereka sudah ada basicnya, mereka sudah pernah belajar Al-Quran. Jadi pertama-tama baguskan dulu bacaan Al-Qurannya ya. Bukan cuma suaranya aja, tapi dari segi tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya, fasahanya, itu semua harus kita baguskan. Lalu pertanyaannya nih, gimana kalau misalnya kita adalah orang yang awam, katakanlah ya, nggak pernah belajar Al-Quran, dalam arti kata nggak pernah mondok, atau nggak pernah belajar di TPA, tempat-tempat ngaji, cuman kayak belajarnya otodidak mandiri saja. Tetap aja bisa teman-teman ya. Tetap nggak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Kan kita semua sudah tahu tuh bahwa belajar itu dari kita mulai lahir sampai kita meninggal. Jadi berapapun umur kita sekarang, udah tua kah, udah dewasa kah misalnya, ya tetap aja harus belajar. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi buat teman-teman masih ada waktu yang pengen nih bacaan Al-Qurannya bagus, belajar. Cari guru yang menurut teman-teman guru itu tersebut adalah guru yang baik gitu, guru yang sabar menghadapi kita ya, murid yang sudah dewasa. Maka saat kita baca Al-Quran sudah bagus, ya kita bisa lanjut tuh menghafalkan tahlil. Tahlil itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah. Kenapa saya katakan mudah? Tahlil itu adalah bacaan-bacaan yang sering kita temui gitu loh. Saat kita sholat, kita baca istighfar. Saat kita sholat, maksud saya, setelah kita selesai sholat, kita baca istighfar. Dan itu ada di tahlil. Kita baca la ilaha illallah. Kita juga membaca sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum lagi kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu juga kita baca pada saat ruku dan sujud. Mudah-mudah sekali. Yang penting di sini apa? Yang penting ada kemauan kita untuk belajar tentang tahlil itu sendiri. Nah, yang kedua nih, setelah kita belajar Al-Quran, tentunya kita tuh harus apa ya teman-teman, ada keberanian gitu loh, berani untuk tampil di tengah-tengah masyarakat. Karena percuma nih kita punya hafalan yang banyak, misalnya kita suaranya bagus, kita bacaannya mantap luar biasa, tapi kita nggak punya keberanian, ya nggak bisa juga. Ya, jadi kita harus berani tampil, kita harus berani salah, dalam arti kata saat kita salah, ketika kita dikritik, ya udah kita fine aja gitu, kita terima, ya kan? Kita memperbaiki diri. Jadi kita harus berani tampil, ketika dikritik ya nggak apa-apa, jangan sampai satu kritikan itu membuat kita kemudian down, membuat kita kemudian menyerah ataupun putus asa. Jadi kuncinya tetap berani, walaupun mungkin ada sedikit kesalahan, pasti akan nanti dikasih saran sama orang lain yang lebih tahu dari kita, ya udah kita ambil ilmu tersebut lalu kita perbaiki untuk kedepannya. Jadi yang kedua adalah berani. Lalu setelah berani ini kita juga harus percaya diri teman-teman ya. Maksudnya percaya diri itu seperti apa ya? Kita harus percaya diri. Walaupun mungkin bacaan kita belum terlalu benar, karena kita diberikan kepercayaan untuk memimpin tahlil, ya udah kita lakukan saja. Bismillah, bismillah ya. Karena kita melakukan ini pun bukan karena kita pengen dipuji, bukan pengen supaya kita dikatakan bagus misalnya, tapi kita apa ya, kayaknya
kayak menghargai gitu loh. Permintaan dari tuan rumah misalnya, tolong ya antum mimpin tahlil, ya udah kita pimpin tahlil. Masalah benar salahnya ya tentu tetap penting, tapi kita yang pertama harus percaya diri dulu bahwa bacaan kita sudah benar. Kalau misalnya ada yang mungkin mengatakan bacaan kita sedikit keliru, ya udah kita terima. Yang penting kita percaya diri tampil, kita juga tadi sudah berani. Yang penting kita juga sudah belajar nih Al-Quran. Jadi kalau misalnya kesalahan-kesalahan sedikit, misalnya di panjang pendeknya, bukan di harokatnya ya, ataupun bukan di bacaannya, saya rasa itu adalah hal yang lumrah ya, hal yang biasa. Karena sekali lagi kita bukan basicnya orang pesantren gitu. Kita basicnya bukan orang yang ahli agama. Kita adalah orang awam yang baru belajar, yang baru mau memimpin gitu. Jadi kalau salah sedikit-sedikit itu hal yang biasa sih. Jadi tetap berani, tetap percaya diri. Lalu selanjutnya nih, apa yang keempat adalah kita itu teman-teman harus membiasakan diri. Membiasakan itu seperti apa? Maksudnya kita harus banyak-banyak latihan gitu, latihan sendiri. Misalnya lagi jam kosong, kita nggak ada kerjaan, kita lagi istirahat, ya udah kita latihan aja, latihan sendiri, membiasakan diri seolah-olah kita berada di tengah orang banyak gitu. Kita sedang memimpin tahlil. Maka insya Allah semakin sering kita mencoba, maka akan semakin bisa. Karena ala bisa itu karena biasa, ya kan? Jadi jangan pernah malas untuk mencoba, coba terus. Bila perlu kita minta dengarkan sama salah seorang teman kita ataupun sama guru kita, minta tolong sama beliau-beliau itu untuk mendengarkan bacaan kita, mendengarkan lagu kita, mendengarkan urutannya sudah tertib apa belum. Kalau memang sudah bagus, ya alhamdulillah. Kalau belum bagus, ya kita perbaiki lagi. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah harus boros teman-teman ya. Maksud boros di sini bukan berarti kita mengeluarkan uang jajan segala macam ya. Tapi boros dalam arti kata, wah saya sudah bisa tahlil nih, saya harus bisa apa lagi? Nah gitu ya. Jadi ada semangat untuk belajar terus-menerus, semangat untuk menambah ilmu-ilmu baru gitu loh. Kalau tahlil sudah bisa, coba kita baca doa tahlilnya. Habis itu kita apalagi itu ilmu-ilmu kemasyarakatan, belajar tentang jenazahnya, mengapani, nguburi, memandikan dan seterusnya. Jadi yang terakhir ilmunya adalah supaya kita tuh boros gitu loh, semangat gitu ya, semangat dalam menuntut ilmu yang baru. Nah ikhwani, jadi itulah tadi sedikit tips dari saya tentang bagaimana caranya agar kita bagus bacaan tahlilnya, agar kita bisa memimpin tahlil. Jadi buat kalian, ayo tetap semangat, pasti bisa. Gak ada kata tidak bisa, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka sukseslah ia. Dan ini berlaku untuk apa aja, mau usaha kita tentang dunia, usaha kita tentang akhirat, apalagi. Jadi jangan pernah untuk kayak insecure ya, tetap percaya diri, insya Allah kita pasti bisa. Apalagi ini adalah ilmu agama yang kita pelajarin, Allah dan alam semesta, dan juga Rasulullah SAW pasti akan mendukung apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita hafalkan, apa yang sedang kita usahakan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.